Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di channel kajian online. Korupsi di Indonesia itu memang sebuah bencana atau ya penyakit yang susah disembuhkan. Teman-teman masih ingat gak soal Paulus Thanos ini, salah satu orang tersangka korupsi EKTP yang saat ini bersembunyi di Singapura, walaupun teman-teman telah diketahui keberadaannya dan juga diamankan oleh pihak keamanan dari Singapura, rupanya Paulus Thanos ini masih saja teman-teman tidak bisa dipulangkan, tidak bisa dikembalikan atau proses ekstradisinya itu gagal total. Dalam informasi terbaru yang kita dapat dari Kompas teman-teman, Paulus Thanos diketahui menolak ekstradisi. Supremasi hukum pun di Indonesia terancam dikangkangi. Dalam press release singkatnya, buronan kasus EKTP Paulus Thanos menolak mentah-mentah untuk diekstradisi ke Indonesia. Padahal Paulus Thanos telah ditangkap sejak Januari 2025. Penolakan ini dinilai sebagai bentuk pelecehan terhadap kedaulatan hukum nasional. Pemulangan Thanos kini menjadi batu ujian bagi KPK dan juga pemerintah dan sistem penegakan hukum Indonesia dalam keseriusan memerangi korupsi. Lantas mengapa KPK kesulitan memulangkan Thanos ke Indonesia? Kita bakal simak teman-teman penjelasan lengkapnya. Sebelumnya di sini kenapa banyak sekali pejabat-pejabat kita yang malah skeptis, yang malah acuh terhadap ekstradisi Paulus Thanos. Banyak pengamat teman-teman yang menilai kalau misalnya Paulus Thanos ini dipulangkan, nama-nama pejabat tinggi yang saat ini menduduki posisi penting di DPR, di pemerintahan bisa saja teman-teman terancam. Kenapa tidak? Salah satunya di sini Ketua DPR RI Ibu Puan Maharani yang disebut-sebut juga menerima uang pelicin EKTP bisa saja kembali berurusan dengan hukum. Sebelumnya mungkin teman-teman ada yang lupa, mungkin ada juga yang masih ingat. Ini Setia Novanto pernah menyebut nama-nama petinggi, mohon maaf ya saya sebut Partai Merah, menerima juga aliran dana dari EKTP. Salah satunya adalah Ketua DPR RI Puan Maharani, ada juga mantan Capres ini Bapak Ganjar, ada juga Gubernur DKI ya, yang saat ini menjabat juga teman-teman, yang diketahui yang disebut-sebut oleh Setia Novanto juga menerima uang pelicin EKTP. Jadi jelas teman-teman ada permainan yang melakukan teman-teman ini penghambatan ekstradisi Paulus Thanos ke Indonesia. Nah biar lebih lengkap siapa saja sih yang melakukan penahanan, kita bakal simak dulu informasi selengkapnya dari kompas.com. Buronan kasus korupsi IKTP Paulus Thanos menolak untuk diekstradisi ke Indonesia. Padahal Thanos telah ditangkap sejak Januari 2025. Penolakan ini dinilai sebagai bentuk pelecehan terhadap kedaulatan hukum nasional. Pemulangan Thanos kini menjadi batu ujian bagi KPK, pemerintah dan sistem penegakan hukum Indonesia dalam keseriusannya memerangi korupsi. Lantas mengapa KPK kesulitan memulangkan Thanos ke Indonesia? Setelah ditangkap di Singapura Januari lalu, Paulus Thanos menolak untuk diekstradisi secara sukarela ke Indonesia. Ia mengajukan penangguhan penahanan kepada pengadilan di Singapura. Proses hukum di Singapura termasuk sidang komitmen untuk ekstradisi masih berjalan. Sidang perdana terkait proses ekstradisi Paulus Thanos dijadwalkan pada 23 hingga 25 Juni 2025. Terkait hal ini, juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangan di Jakarta Senin 2 Juni 2025 membenarkan penolakan ekstradisi oleh Paulus Thanos. Saat ini KPK tengah berkoordinasi dengan Kementerian Hukum untuk melawan upaya buron kasus korupsi EKTP Paulus Thanos yang mengajukan penangguhan penahanan di Singapura. Kita ketahui bersama memang sistem hukum di Indonesia dan Singapura berbeda, dan Kementerian Hukum kita ketahui juga sedang memproses untuk pengajuan ekstradisi tersebut, dan tentu kita terus dukung supaya proses tersebut dapat berjalan dengan lancar. Dan kita juga terinfo sekitar akhir Juni nanti akan dilakukan sidang oleh hakim di sana. Bagaimana nanti keputusannya nanti kita tunggu. Tentu kita berharap, KPK berharap semuanya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar sehingga proses penanganan perkara terkait dengan saudara PT ini dapat segera dituntaskan.
Anggota Komisi 13 DPR dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Maverion dalam keterangan tertulis Selasa 3 Juni mengecam manuver Paulus Thanos yang tak mau pulang secara sukarela. Selain upaya menghindari proses hukum, sikap Thanos dinilai melecehkan supremasi hukum yang ditegakkan di Indonesia. Dengan mengajukan penangguhan penahanan, Thanos berupaya melawan proses hukum dan ingin tetap berada di luar negeri. Kedaulatan hukum Indonesia akan dilecehkan jika buronan kasus korupsi dibiarkan bebas bermanuver di negara lain. Menurut Maverion, wibawa dan kehormatan bangsa kini tengah terancam. Bagaimana sebenarnya aturan terkait pemulangan tersangka korupsi antara Indonesia dengan Singapura? Perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura dimungkinkan setelah kedua negara menyepakati perjanjian ekstradisi yang berlaku sejak 21 Maret 2024. Pemulangan Thanos merujuk pada perjanjian ekstradisi Indonesia dan Singapura. Dalam perjanjian, ekstradisi dapat dilakukan terkait 31 jenis tindak pidana, antara lain tindak pidana korupsi, pencucian uang, suap, perbankan, narkotika, terorisme, dan pendanaan kegiatan yang terkait dengan terorisme. Pasal 6 ayat 2 perjanjian ekstradisi ditetapkan sejumlah syarat untuk permintaan ekstradisi. Pertama, keterangan seakurat mungkin atas buron yang dicari, beserta informasi lain yang dapat membantu menentukan identitas orang tersebut, warga negaraan, dan kemungkinan lokasinya, termasuk foto terbaru atau rekam sidik jari apabila tersedia. Kedua, keterangan tentang bentuk tindak pidana serta perbuatan yang dituduhkan kepada buron, termasuk waktu dan lokasi kejadian tindak pidana. Ketiga, teks ketentuan hukum mengenai tindak pidana, kedudukan tindak pidana, dan sanksi, termasuk ihwal persyaratan dimulainya proses peradilan atau pelaksanaan pidana. Keempat, konfirmasi tertulis dari Jaksa Agung pihak pemohon yang dilengkapi dengan dokumen penguat. Sebelum ditangkap, KPK setidaknya butuh waktu sampai 6 tahun untuk mengendus keberadaan Thanos. Pertengahan Agustus 2019, pihak KPK menyebut Thanos berada di Singapura, tapi kala itu belum ada perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura. Upaya pemulangan Paulus Thanos kini menjadi ujian nyata bagi keseriusan Indonesia dalam memberantas korupsi dan menegakkan kedaulatan hukum. Kita menanti bagaimana pemerintah dan aparat penegak hukum bersinergi untuk memastikan Paulus Thanos dapat segera diproses secara hukum di Indonesia. Kalau menurut Sobat Kompas, apa tanggapannya terkait kasus ini? Ya teman-teman, barusan kita telah menyimak informasi selengkapnya dari Kompas terkait kenapa sih sulit memulangkan Paulus Thanos ke Indonesia. Kita akhirnya tahu memang supremasi hukum di kita ini kurang kuat, kurang ya diakui oleh khususnya negara Singapura. Tapi yang jelas teman-teman di sini mungkin ada permainan. Saya yakin ada permainan baik dari dalam dan juga dari luar untuk mengamankan beberapa ya ini pejabat-pejabat kita yang diketahui diduga teman-teman menerima aliran dana EKTP. Kasus lama memang harus terus terungkap teman-teman, harus terus diusut. Jangan sampai orang-orang yang dulu merugikan negara masih hidup senang, hidup tenang tanpa rasa bersalah. Kita dukung teman-teman Pak Prabowo dan juga KPK untuk mengusut tuntas kasus EKTP ini dan mudah-mudahan Paulus Thanos berhasil diekstradisi dari Singapura. Mungkin itu teman-teman informasi kita ini. Gimana menurut kalian, pendapat kalian setelah menonton video dari kajian online dari Kompas terkait kesulitan kendala pemulangan Paulus Thanos? Tulis pendapat kalian teman-teman di kolom komentar, kita bakal diskusikan bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.